Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang implementing and validating the quality system. Jadi, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Alfian Rayhan Arya Satya dengan NIM akhir 286, lalu ada Muhammad Dafa dengan NIM akhir 291, ada Muhammad Alvin dengan NIM akhir 293, dan ada Tiffany Mauren dengan NIM akhir 296. Yang pertama ada building blocks for the system of quality improvement. Jadi sistem kualitas itu bergantung pada interaksi berbagai variabel dan disiplin ilmu untuk menciptakan produk, layanan, proses, dan sistem yang melayani pelanggan secara efektif. Dan terdapat beberapa fondasi utama dalam sistem ini. Yang pertama ada people. Jadi manusia merupakan inti dari kemampuan sebuah perusahaan karena mereka memberikan kecerdasan, empati, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan secara optimal. Perusahaan juga harus memiliki sistem untuk mengembangkan, melatih, merawat, dan juga memotivasi karyawannya. Lalu selanjutnya ada organizational learning and knowledge. Jadi, pengetahuan merupakan modal utama yang mendorong pencapaian kualitas yang tinggi. Penilaian kebutuhan belajar serta desain dan pelaksanaan pelatihan sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam operasi maupun saat berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang ketiga, culture. Jadi budaya di sini merujuk pada norma dan keyakinan yang pola mengarahkan pola pengambilan keputusan dan tindakan di dalam sebuah organisasi. Organisasi dengan kualitas yang baik membutuhkan budaya yang memiliki keterbukaan, keadilan, dan juga kepercayaan. Dan juga harus melindungi dan juga harus menghindari lingkungan kerja yang penuh dengan rasa takut atau saling menyalahkan. Lalu yang keempat ada closeness to customers. Jadi hal ini itu mencerminkan pemahaman perusahaan terhadap pelanggannya, termasuk kebutuhan dan keinginan mereka yang terus berubah. Perusahaan harus terus mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada information and finance. Sistem informasi yang dirancang dengan baik berfungsi sebagai memori institusional untuk merekam kebutuhan pelanggan. Sementara sumber daya keuangan sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan teknologi demi mencapai kepuasan pelanggan. Perusahaan yang sukses secara finansial mampu berinvestasi pada sistem yang memuaskan pelanggan dan sebaliknya, kualitas yang tinggi juga mengarah pada kesuksesan finansial. Jadi fondasi-fondasi yang saya sebutkan tadi mendukung tiga lingkup kualitas, yaitu perencanaan dan manajemen kualitas, jaminan kualitas, dan juga pengendalian kualitas. Untuk menerapkan sistem ini secara efektif, perusahaan memerlukan pendekatan integratif lintas fungsi di seluruh level organisasi dan harus memastikan bahwa sistem kualitas tersebut selaras dengan tujuan serta rencana strategis organisasi. Masuk ke bagian implementing and validating the quality system. Jadi pada bagian ini membahas bagaimana seluruh organisasi membangun, menyelaraskan, mengaudit, dan memvalidasi sistem kualitas secara menyeluruh agar dapat mendukung strategi bisnis dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama ada elemen bangunan atau building blocks, sistem peningkatan kualitas. Jadi sistem kualitas yang efektif ini didirikan di atas beberapa elemen kunci yang saling terkait. Yang pertama ada people. Ini karyawan adalah fondasi utama. Lanjut ke organizational learning and knowledge. Ini pembelajaran dan pengetahuan organisasi. Jadi organisasi harus mampu mengumpulkan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan untuk memperbaiki berkelanjutan. Lanjut ke culture atau budaya. Jadi budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai kualitas. Lanjut ke closeness to customer, kedekatan dengan customer. Jadi fokus utama eksternal adalah memahami dan memenuhi dimensi kualitas yang diinginkan pelanggan. Lanjut ke information and finance, informasi dan keuangan. Ini data yang terukur dan pengelolaan aspek finansial. Lanjut ke bagian 3 nilai utama, the three spheres of quality dan pendekatan integratif. Lanjut ke sistem kualitas mengintegrasikan 3 ranah utama yang saling tumpang tindih. Yang pertama ada quality control, pengendalian kualitas. Berfokus pada aktivitas reaktif atau operasional seperti pemantauan. Lanjut ke quality assurance atau penjamin kualitas. Ini berfokus pada aktivitas proaktif sejak tahap desain seperti FMEA. Lanjut ke quality management. Ini proses menyeluruh yang menaungi kontrol dan pinjaman kualitas. Lanjut ke penyelarasan antara sistem kualitas dan strategi atau alignment. Jadi agar implementasi ini berhasil, harus ada keselarasan atau alignment yang konsisten antara subrencana operasional dengan rencana strategis besar perusahaan. Lanjut ke validasi internal, dokumentasi, dan penilaian mandiri. Jadi perusahaan ini perlu melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk mengukur sejauh mana sistem kualitas telah diterapkan. Salah satu alat ukur yang umum digunakan sebagai standar validasi internal adalah kriteria penghargaan Baldrige kriteria. Selanjutnya adalah mengenai quality audit, di mana ini adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai apakah aktivitas, proses, atau sistem dalam satu organisasi itu sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utamanya bukan untuk mencari
error atau kesalahan, tapi untuk menemukan peluang perbaikan agar kualitas kinerja organisasi itu semakin baik. Melalui quality audit, organisasi dapat mengetahui apakah prosedur yang udah dibuat itu benar-benar diterapin, kemudian apakah hasil yang dicapai itu juga sesuai dengan target, dan apakah masih ada ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Hasil audit itu biasanya berupa temuan, rekomendasi, dan juga tindakan perbaikan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi quality audit itu sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas itu berjalan efektif dan juga mendukung peningkatan kualitas secara keberlanjutan. Ya oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Operation Strategy Implementation yang disambungkan dengan case Clever Consulting. Jadi ini tuh adalah Operation Strategy Implementation dalam kasus Clever Consulting itu terlihat dari gimana perusahaan itu menerjemahkan strategi bisnis menjadi aktivitas operasional yang terstruktur dan konsisten. Nah, Clever Consulting itu berfokus pada penyediaan layanan konsultasi berkualitas melalui pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, penggunaan teknologi yang mendukung pekerjaan, serta proses kerja yang efisien. Nah, implementasinya itu adalah dilakukan dengan menetapkan standar layanan, meningkatkan koordinasi antar tim, dan memastikan kebutuhan klien terpenuhi secara tepat waktu. Selanjutnya untuk pertanyaan kasus. Untuk yang pertama, how did you select particular projects from the feedback report? Jadi, pemilihan proyek perbaikan itu dilakukan dengan mengevaluasi bagian opportunities for improvement yang dijelaskan oleh penilaian dalam laporan umpan balik New Grain. Jadi, proyek dipilih dengan cara mengidentifikasi kelemahan strategis organisasi dan mengubahnya menjadi sasaran perbaikan, seperti membentuk proyek penetapan tujuan yang spesifik untuk melengkapi proyeksi jangka pendek dan jangka panjang organisasi, lalu menyusun ulang tujuan strategis agar dapat menyeimbangkan tantangan masa depan dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan utama. Lalu, mengembangkan metode yang sistematis dan berbasis fakta untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan rencana tindakan atau action plans. Lalu, mendesain metodologi yang jelas untuk menentukan proyeksi kinerja New Grain dan perbandingannya dengan praktik terbaik. Lalu, yang terakhir, membuat pendekatan manajemen risiko yang sistematis untuk menilai dampak finansial terkait rencana tindakan, mengingat organisasi sedang menghadapi tantangan sumber daya yang stagnan atau menurun. Untuk pertanyaan nomor 2, what are some of the weaknesses of this approach? Jadi mengandalkan laporan umpan balik eksternal seperti Baldrige Criteria untuk menentukan prioritas perbaikan memiliki beberapa kelemahan operasional. Yang pertama, ketiadaan solusi spesifik. Jadi laporan umpan balik ini hanya bersifat evaluatif dengan menyoroti apa yang hilang atau belum sistematis, seperti belum adanya penilaian risiko finansial, tanpa membuatkan proses atau cara spesifik untuk menyelesaikan kelemahan tersebut. Lalu yang kedua, mengabaikan kapasitas internal. Jadi penilaian ini dilakukan untuk memverifikasi informasi berdasarkan kriteria eksternal, yang mungkin tidak selalu memperhitungkan prioritas krisis harian atau keterbatasan sumber daya keuangan New Grain yang sedang menurun secara seketika. Lalu yang terakhir, risiko pemenuhan kriteria semata. Jadi menggunakan audit penghargaan sebagai panduan utama berisiko membuat perusahaan merancang proyek hanya demi memenuhi persyaratan dokumen kerangka Baldrige, dibandingkan membangun inisiatif yang berpusat langsung pada keunggulan kompetitif utama perusahaan. Jadi nomor 3 ini intinya mengapa kombinasi penilaian internal dan eksternal ini sangat baik dalam kasus Baldrige. Jadi dalam konteks penilaian Baldrige ini menggunakan kombinasi mix antara penilaian examiners internal dan eksternal, memberikan keuntungan strategis yang krusial bagi manajer saat menyaring proyek perbaikan. Nah, yang pertama ada menghindari organizational blind spot, titik buta organisasi. Jadi penilai internal seringkali sudah terbiasa dengan cara kerja lama, sehingga menganggap kelemahan operasional tertentu sebagai hal yang wajar. Nah, penilai eksternal bertindak sebagai mata yang segar. Mereka dapat melihat opportunities for improvement yang selama ini tidak disadari oleh tim internal. Lanjut ke akurasi evaluasi terhadap proses nyata. Jadi aplikasi Baldrige seringkali ditulis dengan narasi yang sangat bagus agar terlihat ideal di atas kertas. Jadi penilai internal sangat penting di sini untuk memastikan bahwa apa yang dinilai oleh pihak eksternal ini memang sesuai dengan realitas di lapangan, bukan sekedar dokumen formalitas semata. Lalu ada kalibrasi bobot prioritas. Jadi penilai eksternal membawa perspektif makro mengenai bagaimana organisasi berkinerja dibandingkan dengan standar keunggulan industri nasional. Sebaliknya, penilai internal memahami kapasitas sumber daya perusahaan. Jadi kombinasi ini membantu manajer menyaring proyek agar tidak memilih proyek yang terlalu muluk-muluk
atau proyek yang terlalu sepele. Lanjut ke membangun kepemilikan dan kesiapan eksekusi. Jika proyek prioritasnya ditentukan oleh rekomendasi penilai eksternal, karyawan di lapangan cenderung merasa terasing dan menolak perubahan. Dengan melibatkan penilai internal dalam proses evaluasi Baldrige, jadi organisasi ini membangun rasa memiliki atau kayak orang ownership terhadap proyek tersebut. Nah, ketika proyek perbaikan disetujui untuk dijalankan, tim internal sudah paham latar belakangnya dan siap mengeksekusi secara langsung. Nah, selanjutnya adalah question number 4, how did you prioritize projects for improvement? Saya memprioritaskan proyek perbaikan berdasarkan dampaknya terhadap keberhasilan organisasi dan juga tingkat urgensi masalah yang ditemuin. Prioritas pertama itu saya akan menetapkan tujuan yang lebih jelas dan juga terukur, karena tujuan itu menjadi dasar bagi seluruh strategi dan juga pengukuran kinerja. Setelah itu saya mau memperbaiki proses perencanaan strategis agar kebutuhan dari stakeholder itu dan juga tantangan di masa depan dapat diakomodasi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya membangun sistem pengelolaan risiko dan juga evaluasi action plan yang lebih terstruktur untuk memastikan strategi yang dijalankan itu tetap efektif. Kemudian yang terakhir, memperbaiki metode pengelolaan dan juga proyeksi kinerja agar keputusan organisasi itu lebih berbasis dengan data. Jadi urutan prioritas itu ditentukan berdasarkan besarnya pengaruh terhadap pencapaian visi organisasi, urgensi masalah, dan juga manfaat jangka panjang yang dihasilkan.